Halo Soskazen, ketemu lagi sama kami Podcast Kaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke Soskazen, jadi kita udah lama banget nih nggak melakukan podcast. Nah, sesuai dengan judul hari ini, kami akan melakukan podcast dengan judul Mental Pitaya mengenai tema mental health. Nah, jadi sekarang generasi zaman sekarang Gen Z ini sering banget ya punya banyak pikiran yang burn out banget, yang akhirnya memicu untuk mental kita menjadi breakdown begitu. Nah, jadi kami hari ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu mental health bersama narasumber kita hari ini nih. Silakan Kak Taya. Oke Kak Sherin, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya Kak? Oke. Halo Soskazen, perkenalkan nama saya Nayutaya Nazwaranzani. Saya dari Duta Generasi Berencana Kota Balikpapan tahun 2025. Jadi mungkin beberapa orang udah tahu saya karena sebelumnya menjadi host dalam Mind Talk with Taya part 1 nih Kak. Oh, jadi ini part 2-nya gitu ya ceritanya? Bener banget Kak. Kalau yang kemarin itu saya menjadi host untuk mencari tahu nih sudut pandang dari guru BK dan juga dari Pik Remaja Aktif Kaga ini bagaimana sih Kak gitu. Tapi hari ini Tayanya yang menjadi pematerinya gitu. Iya benar Kak, karena kita kan harus lihat dari berbagai pihak kan Kak gitu. Jadi ini dari pihak Duta Genre dan Forum Genre ya? Iya benar banget Kak Sherin. Jadi karena Taya tadi udah perkenalan, gantian sekarang saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Sherin Aurelia, biasa dipanggil Sherin, akan membantu jalannya host pada siang hari ini. Jadi langsung aja kita mulai kali ya Kak ya. Boleh banget Kak Sherin. Mengenai pertanyaan pertama mungkin tentang apa sih itu Duta Genre dan apa hubungannya sih tentang mental health ini? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sherin. Kita akan mulai dari definisi genre dulu kali ya Kak. Jadi genre ini adalah singkatan dari Generasi Berencana, suatu program di bawah naungan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Target atau rentang usianya sasarannya adalah remaja dengan usia 10-24 tahun dan belum menikah. Nah, genre ini tujuannya buat apa sih? Nah, jadi forum genre atau genre sendiri tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan masa depan generasi secara matang nih Kak. Jadi di genre ini banyak banget tema-tema atau berbagai permasalahan remaja yang bisa kita ulas secara bersama-sama melalui Pik Remaja atau melalui forum genre dan Duta Genre di masing-masing kota. Jadi bidang-bidangnya itu banyak banget. Ada triad KRR, itu seperti nafsa, seks bebas, nikah dini, kemudian juga ada HIV/AIDS, itu banyak banget Kak. Dan salah satunya tuh yang kita bahas hari ini yaitu mengenai mental health. Oke. Jadi kalau berbicara tentang mental health nih, itu sangat penting ya pasti buat kita sebagai remaja untuk kehidupan selanjutnya nih Taya. Tapi mau dengar dulu nih dari pihak Taya sebagai Duta Genre dan Forum Genre, atau mungkin dari pribadinya Taya mengenai mental health itu seperti apa sih? Oke, makasih Kak Sherin. Jadi definisi mental health itu tuh apa sih? Mental health itu tuh banyak ya Kak, versinya dari WHO ada, dari undang-undang di Indonesia juga ada, mau searching di Google juga ada. Tapi kalau misalnya kita dengar dari sudut pandang saya pribadi sebagai Duta Generasi Berencana, mental health itu adalah suatu kondisi di mana remaja atau seseorang individu bisa merasakan sejahtera dalam dirinya dari berbagai aspek, dari berbagai mental, pikiran, dari sosialnya juga, dan di mana mental health itu bisa dianggap baik ketika seseorang dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak merasa tekanan dari berbagai sisi gitu Kak. Oke, gimana kalau misalnya seseorang tersebut dia merasa dia tertekan? Apakah itu mental health-nya terganggu saat bersosialisasi mungkin? Itu apakah bisa dibilang kalau mental health-nya lagi rusak gitu? Kita nggak bisa self diagnosis ya, jadi kita nggak bisa bilang kayak oh mental health kita lagi rusak, tapi kita bisa lihat dari ciri-cirinya sih Kak. Biasanya kalau kita ngerasa mental health kita lagi nggak baik-baik aja atau kayak lagi dalam down gitu kan Kak, biasanya tuh kondisi fisik kita juga akan menurun, kayak badan lebih mudah lelah, kemudian juga rasanya tuh tiap malam waktu tidur tuh kurang. Pasti ketika kita stres, yang kita rasain tuh kalau mau tidur kayak malas, nanti aja, kepala lagi pusing, banyak pikiran, sehingga akan terkena yang namanya insomnia ya Kak. Jadi kayak tidurnya jam 3, jam 4, kemudian nanti sekolah jam 7, datangnya telat gara-gara kesiangan nih, tadi tidurnya jam 3. Nah, jadi kemampuan sosialnya juga akan menurun akibat dari fisiknya tadi Kak, yang belum bisa diajak kerja sama gitu. Jadi banyak banget ya dampak negatif dari kesehatan mental ini ya, kalau misalnya emang lagi rusak gitu. Iya, bener banget Kak, karena dampaknya ini akan berhubungan antara satu dengan yang lain, antara fisik dengan sosial, kemudian juga akan berdampak dengan
diri sendiri dari segi pikiran. Gitu. Nah, dari genre sendiri mungkin ada nggak sih data-data terkait kesehatan mental remaja yang lagi rusak sekarang gitu? Kan marak banget ya anak remaja zaman sekarang tuh yang kayak, ih mentalku rusak gitu-gitu. Pastinya kalau berbagi data tuh kita bisa searching di internet tuh banyak banget Kak. Dan salah satunya tuh dari WHO itu bilang kalau misalnya 1 dari 7 anak di dunia itu ada yang mengalami mental health. Jadi banyak banget kan Kak. Dan juga setiap tahunnya itu meningkat gitu Kak. Pada tahun 2022 ada salah satu data dari Indonesia mengatakan bahwa sekitar 34 juta remaja itu mengalami mental health yang sedang turun. Lumayan banyak juga ya ternyata Iya, ya. Kak. Oke, lanjut ya mungkin mengenai penyebab dari terganggunya kesehatan mental ini tuh apa aja sih? Soalnya kan saya ini juga bingung ya, apalagi sebagai PR juga mungkin ya. Banyak nih teman-teman yang keluh kesah kayak, ih Sherin mental health-ku ini kayaknya lagi terganggu deh. Gimana sih caranya buat kita itu tahu mental health kita ini terganggu apa enggak? Apakah kita harus ke psikolog? Apakah kita harus ke dokter? Bagaimana tuh Taya? Oke, jadi penyebab terganggunya kesehatan mental ini ya Sherin, kita tuh nggak bisa langsung bilang kalau kita mentalnya lagi down gitu, kalau kita mentalnya lagi nggak baik-baik. Tapi pasti kita punya sugesti gitu kayak, kayaknya aku lagi mentalnya down. Pasti Sherin juga pernah rasain kan kayak, kalau lagi capek-capeknya kegiatan pasti ngerasa langsung kayak mental aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Padahal itu tuh kita bisa cari tahu dulu gitu lebih lanjut. Ini memang mental kita lagi dalam kondisi yang buruk atau ini hanya sekedar hormon? Karena kita kan perempuan ya Kak. Iya benar. Ketika kita mau memasuki waktu datang bulan atau menstruasi, pasti hormon kita tuh sedang bergejolak, kayak mood swing banget juga. Bener, pasti setiap perempuan akan merasakan itu gitu, walau sekali seumur hidup. Iya gitu. pasti sih, sering banget harusnya kalau jadi perempuan ya. Karena memang kalau dari hormon tuh kita kan nggak bisa yang menghalangi gitu ya kan, atau mencegahnya gitu, karena memang itu akan terjadi gitu kan Kak. Mungkin kita bisa alihkan sedikit-sedikit, tapi tetap akan ada ngerasa dimana diri kita nih ngerasa mental kita lagi down, lagi turun gitu. Jadi yang paling pertama tuh kita jangan langsung mendiagnosis diri kita ini gitu. Jadi nggak bisa langsung bilang nih kita kesehatan mentalnya lagi turun. Jadi yang paling pertama tuh kayak gitu. Yang kedua, kita ini harus bisa cari tahu dulu apakah ini stres ringan gitu, entah stres karena memang tugas lagi numpuk, apalagi kelas 12 nih ya teman-teman. Iya, ntar lagi banyak banget nih, ada UKBI, TKA dan lain sebagainya ya Taya. Belum lagi UKK, LSP tuh banyak banget lah anak SMK ini ya. Bener. Jadi kita harus cari tahu dulu ini memang karena down atau karena memang kita lagi stres karena akhir-akhir ini lagi banyak permasalahan-permasalahan aja nih, atau permasalahan yang kayak tugas yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa langsung memulai konsultasi kalau ngerasa ini stres yang harus diatasi gitu, bukan stres yang hanya sekedar untuk kayak oh ya udah bisa dibiarin. Karena kadang dari stres ringan itu kalau kita nggak bisa nanganin itu bisa berbahaya Sherin. Jadi yang paling utama tuh kita ketika udah tahu ini stres yang harus bisa ditanganin atau harus ditangani sama seseorang selain diri kita bisa langsung nih ke pusat informasi konseling remaja. Di sini ada nih teman-teman namanya. Apa itu namanya? Remaja Aktif Kaga. Iya, yang menyediakan layanan konseling juga kan Sherin. Benar. Jadi di sini kita bisa langsung ke konselornya untuk curhat-curhat ringan, curhat-curhat tipis lah ya. Karena di konselor kita juga udah ada janji konselor di mana pasti kerahasiaan teman-teman itu bakal dijaga sepenuhnya gitu. Secret. Secret banget ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi nih dari PR kita masih butuh untuk ke yang lebih lanjutnya nih ya, tapi kita nggak berani kalau ke psikolog gitu. Kita bisa ke guru BK dulu nih untuk penanganannya Sherin. Di sini ada banyak banget guru BK, ada 4 sampai 5 ya kalau nggak salah Sherin. Jadi dan humble juga ya Taya. Iya bener. Gitu. Jadi bisa ke BK gitu kan. Kemudian yang paling akhir kalau memang dirasanya ini butuh penanganan yang lebih lanjut dan juga butuh penanganan profesional, kita bisa ke psikolog. Untuk penyebabnya gitu ya Sherin, itu banyak sih Sherin. Ini kita ulas satu-satu kali ya. Iya, boleh. Jadi biasanya remaja itu yang paling pertama, yang biasanya paling sering itu ada tekanan akademik gitu. Pasti pernah teman-teman yang di rumah nih yang lagi nonton atau dari Taya serta Sherin yang ngerasain kayak insecure sama teman-teman yang lain, kayak melihat prosesnya itu kayak kok mereka bisa lebih kok mulus banget gitu ya, kok cepat banget gitu kan, kok kita tertinggal gitu ya Taya. Atau simpelnya nih Sherin, kita ngerasa ketika teman kita ada yang dapat ranking 1, kita ranking 2, mikir kayak kok bedanya cuma koma. Iya, gitu. langsung kayak overthinking banget. Bener, langsung self pressure, langsung
menekan diri sendiri, sehingga dari tekanan akademik ini entah dari orang tua, dari diri sendiri, dari lingkungan, dan dari guru-guru tuh kadang juga ada bisa tau sharing, tapi alhamdulillahnya di Skaga gak ada nih. Aman ya, Skaga alhamdulillah aman. Gitu kan. Nah biasanya tuh bisa dari sekolah juga sharing. Jadi tekanan akademik ini emang ngeri banget sih, apalagi masa-masa remaja ini masa-masa pusing, masa-masa belajar, masa-masa mencari jati diri, ya kan sharing. Jadi kalau misalnya kita salah langkah sedikit nih, mental kita bisa kena juga nih Sherin, gitu kan. Jadi yang paling pertama tuh penyebabnya dari tekanan akademik sih Sherin. Kemudian yang kedua itu juga bisa dari diri sendiri. Dari diri sendiri ini ketika kita ini terlalu banyak overthinking Sherin. Pernah nggak sih kalau kita scroll TikTok gitu atau scroll IG ngelihat konten-konten yang sedih, overthinking? Iya, jadi kita ini jadi ikut gelisah, ikut sedih gitu loh. Kayak, aku gimana nanti misalnya ada informasi TKA ternyata susah gini. Maksudnya aku gimana ya, langsung overthinking, stres, bisa tuh mentalnya turun, keadaannya jadi nggak baik-baik aja Sherin, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa dari faktor eksternal ya, jadi misalnya dari media sosial. Pernah nggak sih di media sosial itu kita punya prinsip, pasti beberapa remaja di Indonesia punya prinsip kalau di media sosial itu harus yang senang-senangnya aja yang dipuas. Bener nggak sih Taya menurut Taya nih? Kalau menurut Taya sendiri tuh banyak teman-teman Taya yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi sedih nih, bilang kayak, Taya ya aku lagi sedih, aku bilang loh iya kok. Biasanya remaja-remaja lain tuh atau teman-teman yang lain bakal repost, kok kamu enggak? Dibilang enggak, iya harus yang seneng-seneng aja. Kalau misalnya nggak seneng-seneng nanti kita bakal dijudge gitu kan, kita bakal kena cyberbullying gitu. Jadi dari media sosial ini tuh mempengaruhi banget juga sih Syek, karena kehidupan kita nggak akan pernah lepas dari digital gitu, dan terutama media sosial nih bagi para remaja, karena ibaratnya media sosial itu tuh temennya gitu, bestie. Kita mau hubungin temen lewat media sosial, cari informasi lewat media sosial, dan bahkan sekarang banyak PDF buku yang ada di media sosial kan, sehingga pembelajaran pun membutuhkan digital gitu. Jadi dari media sosial ini tuh dampaknya lumayan juga sih Syek, karena udah terkena akademik nih misalnya dari orang lain, terus dia juga overthinking-nya, kemudian dari media sosial dia nggak bisa mengekspresikan dirinya nih, karena maunya postnya yang seneng-seneng aja, nggak bisa post yang sedih-sedih gitu, karena kayak nanti aku dijudge, katanya aku kan orangnya happy kok ngepostnya sedih, nge-repostnya yang sedih. Pasti beberapa orang pernah merasakan kayak gitu kan Syek? Sama sih, kebetulan Sharon juga kayak gitu, tipikal orang yang kalau mau posting di sosial media yang senang-senang aja gitu, kayaknya orang nggak harus perlu tahu gitu yang sedih-sedihnya gitu. Iya, karena kayak kebanyakan orang mikir mungkin kalau misalnya kita ngepost yang sedih-sedih, kepribadian kita tuh jadi kelihatan lemah. Terus ngerasa kayak kita tuh orang yang lagi butuh perhatian, lagi caper gitu. Karena banyak banget dari orang-orang lain yang ngejudge kita gitu dengan satu mata, dengan satu pandangan, tidak objektif. Kemudian yang paling akhir itu dari faktor orang-orang luar. Kenapa sih faktor orang-orang luar? Ketika kita ingin berpenampilan sesuai diri kita, pasti Sherin punya, iya kan? Sherin misalnya identiknya sama cap nih di sini, atau Sherin biasanya tuh selalu pakai kacamata gitu kan. Kadang ada beberapa orang yang bilang kayak, ih kok dia tuh kayak gini, kok dia kayak gitu. Yang ngejudge tapi akhirnya buat mentalnya down gitu kan. Bener, karena mungkin beberapa pernah mengalami kalau misalnya nih kita punya ciri khas sendiri, misalnya kayak Taya itu pribadi suka banget kalau jilbab itu diginiin, yang dilempang, atau enggak jilbabnya dikit kayak gini nih. Tapi ada beberapa orang mungkin yang bilang kayak, kok kamu terlalu formal sih, kamu tuh sadar nggak sih kalau kita tuh lagi kayak main-main, kamu tuh terlalu formal untuk kita, sehingga itu yang bakal bikin kita overthinking dan menyebabkan mental kita akan down gitu. Karena kan kepikiran terus nih kayak, oh aku orangnya terlalu formal, aku orangnya selalu pakai cap, aku orangnya nggak bisa jauh-jauh dari heels nih, aku dibilangin pick me gitu. Kan banyak banget ya sekarang permasalahan-permasalahan yang didapat dari bullying secara berbicara ya, jadi nggak secara fisik, bullying gitu. Verbal ya. Bener banget Sherin. Jadi banyak banget yang kayak dari omongan itu bisa bikin mental kita down gitu, dari bullying gitu. Jadi bullying ini sebenarnya ada sangkut pautnya juga ya tentang mental health ini. Bener banget Sherin. Karena kalau misalnya kita terkena bullying nih, entah bullying verbal, cyber, atau paling parahnya tuh fisik ya, yang kita ketahui yang sampai lebam-lebam gitu. Karena ada beberapa kasus di Indonesia yang memang, dan yang terbaru juga ada kasus bullying ya Taya ya. Iya bener banget, Sherin. Itu aduh kalau dibahas sakit gitu, karena kan remaja terkena bullying, bahkan tidak hanya di Indonesia Sherin, ada dari luar negara yang terkena bullying sampai meninggal dunia juga gitu. Dan itu benar-benar berhubungan dengan mental health. Ketika kita terkena bullying, kita merasakan merinding deh.
Kita merasakan nih kan Sherin. Jangankan kita terkena bullying fisik, kita dibilangin orang aja di sosial media kayak kamu kok selalu post tentang ini sih, kamu alay banget, itu akan buat kita kepikiran dan beberapa hari pasti kita akan murung gitu. Apalagi jika kita terkena perundungan secara fisik gitu, itu akan mengakibatkan mental kita akan turun seturun-turunnya gitu. Mungkin beberapa dari orang akan bisa bilang aku kuat, tapi nggak selamanya seseorang itu punya pribadi kuat. Pasti akan ada saatnya dia runtuh gitu kan Sherin. Akan ada saatnya pintu hati seseorang itu tutup gitu kan. Iya. Jadi memang bullying itu atau perundungan itu sangat berhubungan dengan mental health, karena ketika kita mendapatkan perundungan kita akan mendapatkan overthinking ya, atau kadang kalau dia perundungannya fisik itu kan ada bekas-bekasnya ya. Itu pasti kita punya kayak sakit dari fisik. Kemudian dari sakit dari fisik ini akan berpengaruh bagaimana cara kita berpikir, karena kan tubuh kita ngerasa sakit nih. Untuk berpikir pasti pikiran kita tuh kayak aduh badanku sakit. Sehingga alur pikiran kita tuh nggak akan berjalan seperti pada umumnya, seperti pada hari-hari sebelumnya yang sebelum terkena perundungan, pasti akan terganggu dengan rasa sakit gitu. Kemudian kalau misalnya dapatnya nih verbal atau dapatnya cyber, pasti di dalam otak kita tuh kepikiran terus nih sama bullying tadi. Aku tadi terlalu pick me ya, aku tadi terlalu alay ya, terlalu sebagai alpha woman banget ya gitu. Pasti kan akan kepikiran terus menerus, nggak fokus belajar, nggak fokus lakukan kegiatan, sehingga akan menyebabkan stres, di mana stres itu bisa berkembang menjadi mental health hingga depresi. Jadi depresi. Hal itu tuh dari hal sekecil bullying itu nggak kecil ya teman-teman. Mungkin kalau gede kan, tapi kadang ada yang bilang kalau bullying itu kecil. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa bullying itu bisa dibilang kecil tuh? Karena cuman gitu aja. Benar, apalagi verbal. Verbal itu paling banyak disepelekan ya teman-teman. Padahal verbal itu bisa menyebabkan mental health. Jadi dari hal yang mungkin teman-teman anggap kecil nih mengenai verbal bullying, itu akan bisa menjadi runtut, menjadi lebih detail, karena itu tuh akarnya nanti akan bercabang dan menjadi depresi hingga mental health-nya turun. Kayak gitu Sherin. Jadi kan gimana nih tanggapannya Taya mengenai kan zaman sekarang ini Gen Z ya, bisa disebutnya yang dikit-dikit iya pasti manja banget kok, tiba-tiba bilang mental health-nya lagi down, mental health-nya lagi rusak gitu. Padahal kan sebenarnya ada ya kasus begitu ya Taya. Cuman banyak banget generasi-generasi mungkin dari atas yang udah lebih tua dari kita, lebih dewasa dari kita, kayak nganggap kita ini alay gitu loh. Kenapa sih harus berkaitan terus tentang mental health gitu? Nah kalau dari Taya sendiri apa sih tanggapannya kalau misalnya ada mungkin dari orang dewasa yang lebih dewasa dari kita itu ngomongin seperti itu? Oke, jadi ini tentang menyepelekan tapi dari sudut pandang orang yang lebih dewasa ya. Jadi dapat kita ketahui ya teman-teman, pasti kayaknya banyak nonton live ini Gen Z ya Sherin. Iya benar sih Taya. Dan Taya sama Sherin sendiri tuh adalah Gen Z. Jadi kalau bisa dibilang orang-orang tuh Gen Z tuh generasi yang paling open minded, yang paling welcome, kayak semua aktivitasnya aja kadang direkam dimasukin TikTok gitu. Kayak nggak ada privasinya gitu kan. Jadi kenapa generasi kita tuh bisa yang dikit-dikit tuh ngerasa kayak mental health, apa-apa tuh mental health, karena generasi kita tuh bisa dibilang juga lebih open minded mengenai mental health. Di generasi kita mental health itu udah mulai booming, udah mulai banyak generasi-generasi yang dari Gen Z ini, dari remaja-remaja kita yang lebih aware tentang permasalahan mental health nih Sherin. Apalagi di generasi sekarang tuh kita juga udah punya duta generasi berencana, dimana dari duta generasi berencana ini bisa menjadi role model bagi teman-teman. Kemudian juga di generasi kita sudah ada genre, jadi kita juga bisa kaitkan dengan adanya berbagai program yang mungkin munculnya di angkatan kita gitu ya, di generasi kita gitu kan Sherin, sehingga pemahaman mengenai mental health itu bisa lebih deep gitu, lebih open, lebih welcome gitu, karena memang dari generasi kita itu kan banyak banget fasilitasnya. Psikolog ada, kalau nggak berani ke psikolog kita udah punya pik remaja. Kalau dari pik remaja kita mau lebih yang serius dikit, kita udah punya bimbingan konseling nih gitu kan. Mungkin ada beberapa orang dewasa yang menganggap mental health itu tidak baik-baik saja, mungkin karena kita nggak bisa ya menjudge seseorang, kita nggak bisa bilang kayak oh mungkin karena dia didikannya gini-gini. Tetapi banyak dari generasi-generasi terlebih dahulu yang dimana didikannya memang udah keras ya gitu kan. Tanpa kita sadari, kita kan hidup dengan adanya digital gitu. Sehingga mainan kita itu bukan mainan lapangan gitu, mainan kita yang mainan digital gitu, TV, kemudian
tab, kemudian juga ada handphone yang dimana hal itu udah modernisasi gitu. Banyak dari budaya-budaya luar yang udah masuk gitu, dan budaya-budaya Indonesia yang masuk ke luar juga gitu. Sehingga kita ini hidup di generasi yang dimana bisa lebih open minded gitu, yang dimana dikaitkan terus dengan mental health, karena memang mental health itu sepenting itu. Karena dapat yang kita ketahui kan tadi, menurut WHO tuh ada 1 dari 7 anak yang mengalami mental health gitu. Jadi lebih aware, dan juga kalau misalnya kita mempunyai mental health yang kurang baik, itu akan mempengaruhi bonus demografi ke depannya, Sherin gitu. Kaitannya dengan bonus demografi apa nih, Tay? Sebenarnya ini kalau dikait-kaitin panjang banget sih sebenarnya. Saya juga kasihan juga ngeliat Tay nih, capek banget nih tadi ngomong nih. Boleh diminum dulu Tay mungkin. Gak apa-apa, aman. Kalau mengenai bonus demografi itu kan dimana puncak seseorang yang aktif atau produktif itu lebih banyak kan daripada yang tidak aktif gitu kan. Nah, jadi di sini tuh hubungannya kalau misalnya dari mental health seginya tidak baik-baik saja, bagaimana merencanakan kehidupan ke depannya. Untuk mencapai bonus demografi yang lebih baik atau meningkat, kita membutuhkan kesehatan mental untuk memplanning masa depan kita gitu, Sherin. Nah, kita balik ke topik awal, jadi udah terjawab. Iya, udah terjawab banget nih Taya. Udah jelas banget tadinya. Kenapa sih generasi dewasa lebih nganggep kalau mental health itu alay dan lain sebagainya? Mungkin juga karena kita bisa bilang untuk mental health itu tidak se-booming zaman dulu gitu. Ya kan? Kalau zaman dulu tuh dibilang harus kuat gitu kan, nggak boleh manja gitu. Nggak boleh manja, benar. Sedangkan kita hidup di generasi digital di mana berbagai pemahaman-pemahaman baru itu masuk, Sherin. Dan salah satunya mungkin pemahaman mengenai mental health ini, bahwa mental health itu benar-benar harus kita waspadai, harus kita jaga, harus kita ketahui gitu, Sherin. Karena kalau mental health kita nggak baik-baik, itu akan berpengaruh mengenai masa depan kita. Bagaimana kita memilih suatu pilihan jika kondisi mental kita sedang tidak baik-baik saja, jika pikiran kita sedang dalam kondisi yang buruk seperti itu. Dan juga biasanya dari generasi-generasi sebelumnya itu menganggap bahwa semuanya kuat, jadi untuk apa sih mental health itu gitu. Karena kan banyak banget generasi-generasi zaman dulu tuh hidup yang memang di masa-masa Indonesia masih dalam pembangunannya gitu ya kan. Tidak mungkin bisa dibilang banyak banget kasus-kasus sebelumnya tuh yang parah banget. Indonesia kan pasti pernah mengalami masa turunnya ya dari masa merdeka dan sebagainya, sehingga pada masa-masa tersebut itu masih masa-masa yang dimana harus kuat untuk menghadapi Indonesia gitu, harus menghadapi hidup, harus menghadapi dunia gitu seperti yang Sherin tadi bilang kan, kalau misalnya zaman dulu tuh kita harus dipaksa kuat, kita belum bisa berekspresi sepenuhnya karena memang dari budaya ya, kita bisa tahu kalau budaya di Indonesia itu kita harus kuat kalau kita udah bukan anak-anak. Sebagai remaja pun mungkin kalau nangis sekarang ada yang ngejudge ya, kayak misalnya nih cowok nggak boleh nangis gitu. Iya, itu kalau bisa dibilang, padahal kan cowok juga manusia gitu ya. Bener, cowok itu pasti bisa nangis gitu. Sedangkan kalau kita memaksakan budaya tersebut untuk dibawa sampai masa depan, pastinya mental health dari beberapa laki-laki di Indonesia akan turun gitu. Karena kan nangis yang seharusnya bisa menjadi ekspresif diri kita ketika sedang sedih, sedang bimbang, sedang butuh sesuatu atau sedang butuh curahan ya. Kalau kita lagi pusing, kita nyurahinnya kadang dengan nangis ya kalau perempuan. Jangankan pusing, ini kayak lihat tugas numpuk aja nangis kan, Sherin. Ini tugas numpuk di segini kayak nangis nih, bukan dikerjain nangis gitu. Nangis dulu gitu baru kerjainnya. Karena saya pribadi juga kalau misalnya lagi mood swing, lagi kayak moodnya lagi bad gitu lagi, terus tugas aduh numpuk, nangis dulu, kayaknya ngeluh dulu gitu loh. Ya Allah, yang nambah banyak banget. Nah baru nanti habis nangis setengah jam, 15 menit udah ngerasa oke, coba makan makanan manis, baru ngerjain dulu tugas-tugasnya. Nah kadang kan laki-laki akan mengalami hal yang sama dengan kita ya, apalagi di masa sekolah ini akan mengalami tugas yang banyak juga, pusing sama ujian-ujian dengan tugas-tugas kelompok. Dan seharusnya nangis itu tuh bukan dijadikan alasan bahwa laki-laki itu harus kuat gitu. Laki-laki itu juga bisa menangis gitu kan, Sherin, karena ini berhubungan banget sama yang namanya gender equality juga nih, Sherin. Jadi kalau menurut saya tuh masih banyak ajaran-ajaran dari budaya-budaya yang ada di Indonesia ini yang menganggap bahwa kita itu harus menjadi remaja yang kuat. Kalau kita udah bukan anak-anak, bukan balita lagi, kita nggak boleh nangis. Jadi salah satunya penyebab orang dewasa bilang kalau mental health itu terlalu alay atau banyak yang menyepelekan, mungkin alasannya karena kurang open minded, kurang tahu nih informasinya seberapa penting sih kita itu untuk menjaga kesehatan mental. Makanya Taya di sini sebagai duta generasi berencana Kota Balikpapan berdiri untuk dapat menyuarakan mental health gitu. Kalau mental health
memang lebih harus diwaspadai, harus lebih aware, lebih difokuskan, terutama kepada remaja. Karena remaja kan juga dalam masa untuk mencari jati diri ya, Sherin. Jadi kalau salah langkah dikit akan kena gitu, akan kayak misalnya salah pilih jalan, nanti aduh pusing, berhenti di tengah-tengah, cari pelarian ke sayang banget dan lain sebagainya. Iya benar. Makanya kita itu harus open minded, harus welcome dulu dengan namanya mental health. Mungkin banyak orang dewasa yang belum mengetahui apa sih itu mental health, karena memang mental health baru mulai terbuka kepada Gen Z gitu ya kan. Banyak yang Gen Z ngerasa mental health itu penting karena memang mental health itu penting gitu. Penting karena memang penting gitu. Penting karena memang penting gimana ya? Bukan penting karena apa gitu. Memang karena kalau mental health kita buruk, kita akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya gitu kan. Dan juga kemudian juga dipengaruhi dengan budaya-budaya ya di Indonesia nih, Sherin. Kalau misalnya anggapannya dari gen milenial itu kayak dilatih untuk menjadi, kita tuh nggak bisa nunjukin kalau diri kita lagi sedih gitu, kita nggak bisa nunjukin kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Semua itu dipaksa kuat, nggak ada tuh mental health, nggak ada tuh apa terobos gitu kan. Iya. Jadi gitu. Itulah ya tugasnya kita sebagai remaja ya Taya, untuk menjelaskan mengenai apa itu, mengedukasi ya mengenai mental health. Lalu ini teruntuk khususnya Duta Genre dan Bener Forum banget Genre ya. Iya, jadi memang di Duta Genre ini dan Generasi Berencana ini tugas kita ketika kita tahu nih banyak masih dari generasi mana aja. Kadang tetap ada kok Gen Z yang menyepelekan mengenai mental health. Nggak hanya dari generasi-generasi yang lebih dewasa dari kita, tapi kadang ada generasi dari Gen Z, dari angkatan kita yang bilang kayak, apa sih mental health itu alay, pick me, atau enggak kadang kayak kayak kamu tuh terlalu caper, terlalu butuh validasi, kamu tuh orangnya gini, orangnya gitu, kamu tuh terlalu terlalu mau banget dimengerti gitu. Tetap ada aja di generasi kita yang bilang kayak gitu, karena memang nggak cuma dari generasi atas, tapi generasi kita juga ada. Maka dari itu sebagai Duta Generasi Berencana, sebagai salah satu anggota di Pikir Remaja Aktif, kita harus dapat menyuarakan betapa pentingnya dari mental health ini. Kita nggak bisa tuh sharing untuk maksa pendapat seseorang kayak kamu tuh ya harus kayak gini, tapi kita tuh bisa mengedukasi seseorang. Iya betul, mengedukasi itu ya Taya. Kita tuh harus bisa mengedukasi seseorang, tapi kita nggak harus bisa untuk memaksa seseorang di jalur itu gitu. Kita nggak bisa maksa pendapat seseorang. Sebenarnya kita sudah bisa mengarahkan gitu ya. Benar, kita udah bisa mengedukasi, mengarahkan, itu bisa jadi nilai plus kita sebagai remaja gitu. Karena ketika kita memberitahu, kita akan berusaha secara perlahan, Sherin, melalui misalnya kampanye edukatif, kemudian kita juga ajak ke kegiatan-kegiatan nih. Biasanya tuh kan kayak pikir tuh ada pertemuan-pertemuannya tuh. Nah, kita bisa tuh mungkin bahas sedikit tentang mental health, sehingga seseorang yang mungkin awalnya tuh dari kampanye edukatif bilang kayak masih nggak penting nih, tapi ketika mulai sharing, kemudian memasuki komunitas-komunitas seperti Pikir Remaja, seperti organisasi Pikir Remaja, atau memasuki forum genre yang ada di masing-masing kota, akan mulai terbuka nih pemahamannya, dan dari situ mungkin hatinya bisa tergerak nih, Sherin. Karena kita nggak bisa memaksa pendapat seseorang, kehendak seseorang, tetapi kita bisa mengedukasi orang-orang mengenai mental health gitu. Oke, jadi mau tanya lagi nih Taya ya, mengenai mental health ini kan tadi berhubungan tentang bullying ya. Mau kilas balik sedikit, kalau misalnya lagi ada masalah itu bisa konsultasi ke PIKR, ke BK, atau ke psikolog mungkin ya. Tapi apakah Forum Genre dan Duta Genre ini menerima gitu loh Taya? Soalnya kan selama ini Sherin itu jarang banget ngelihat, atau mungkin nggak pernah ngelihat seseorang konsultasi itu ke genre atau Duta Genre. Nah, mungkin emang dari pemahaman Sherin yang kurang, atau bagaimana? Apakah jika ada seseorang yang ingin curhat, ingin konsultasi, itu apakah bisa di Duta Genre, di Forum Genre? Karena kan kalau bisa dilihat Forum Genre ini tingkatan atasnya PIKR gitu ya. Iya, benar. PIKR ini naungannya gitu. Nah, jadi Sherin mungkin jarang kelihatan nih kalau misalnya Forum Genre itu bisa nerima curhatan. Nah, jadi kita itu nanti bakal ada pertemuan di antara ketua-ketua PIK. Nah, di situ kita bisa bahas lebih lanjut nih, Sherin, tentang permasalahan-permasalahannya apa aja. Dan dari ketua PIK ini bisa konsultasikan lebih lanjut nih kepada nanti Forum Genre atau dari Duta Genre-nya sendiri. Dan pastinya Forum Genre kita itu tergabung di masing-masing PIK gitu kan. Pasti ya. Ya kan, pasti kita tuh tergabung di masing-masing PIK ya, teman-teman. Dan jadi ketika misalnya nih, saya sebagai Duta Genre tahun 2025 tergabung di Pikir Remaja Aktif Kaga, khususnya di bidang penyuluh gitu kan. Nah, jadi di masing-masing PIK ini sebenarnya kita bisa curhat ya kan, Cek. Tetapi kalau untuk ke Forum Genre, itu kan mungkin jauh ya. Kan Forum Genre kan kita tuh tersebar di berbagai PIK. Nah, di berbagai PIK itu mungkin kita bisa curhat ke
duta genrenya atau ke forum genrenya, tetapi pasti kebanyakan orang-orang yang beranggapan tuh kalau misalnya lebih ke konselor juga, kan kita kan juga nggak semuanya menjadi konselor nih Sherin. Jadi sebenarnya nggak semua duta genre itu ada peran konselornya gitu katanya? Ada, cuma kan kalau misalnya di sekolah atau di mana-mana pasti taunya itu konselor gitu kan, pasti orang-orang yang diutamakan itu konselor gitu, karena kan di masing-masing PIK itu ada konselor dan memang konselor itu kan langsung ke pendataannya ya Syek, jadi langsung didata dari kliennya siapa, ini gimana gitu. Dan kalau misalnya kita di duta genre, kita kan terkadang ada yang beda divisi nih, contohnya Taya beda divisi gitu. Tetapi alhamdulillahnya untuk peran konselor udah Taya dapat dari SMP, jadi dari kelas 7 udah tergabung di konselor sampai kelas 9. Untuk di Skaga ini nyoba hal baru di Penghulu. Nah, mungkin kita tuh bisa ya, nggak mungkin sih Syek, tapi memang kita bisa ada sebagai peran konselor, tapi biasanya tuh dari PIK itu juga kadang lebih menyarankan nih ke konselornya langsung, karena kan memang di masing-masing PIK kita juga punya tugas sendiri kan, ada PIK-nya, ada konselornya gitu. Iya, dan kita punya tugasnya sendiri kan Sherin. Takutnya kalau kita ngambil tugas seseorang nanti kayak oh kok dia ngambil gini nanti, dan kita juga di sini kan memberi peran konselor ini kepada teman-teman remaja lain supaya bisa menjadi konselor juga gitu Sherin. Dan tapi kalau mau curhat ke kita ke duta genre, ke forum genre itu bisa banget Sherin, terutama duta genrenya juga. Kita kan banyak tuh 24 tuh dan paling sering kelihatan tuh kan. Banyak banget sih dia kegiatannya kayaknya juga ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau curhat kayak mau konseling nih ke duta genre atau forum genre itu apakah disediakan layanan secara langsung atau offline atau kayak online seperti itu Taya? Nah ini tergantung lagi nih kan, kita kan banyak nih orangnya nih Sherin dari forum duta genre, mau konselingnya sama siapa dulu nih di antara kita. Nah nanti bisa buat janji temu nih antara satu dengan lainnya maunya gimana gitu, entah misalnya nih maunya sama ketua forum genre nih Karida, atau nanti mau sama wakilnya nih Kak Zaid, atau maunya sama duta genre misalnya katanya boleh, atau misalnya maunya nanti sama kalau misalnya sama Kak Ezi jauh nih, Kak Ezi di Semakenza di SMP 1, aku deketnya sama SMA 8, aku mau konsultasinya sama Kak Raihan deh gimana, itu boleh banget Kak Sherin. Jadi kita tinggal buat temu jadwalnya dulu, tapi kita harus tahu curhatnya sama siapa dulu gitu. Tapi kalau memang mau curhatnya ke PIK bisa ke PIK gitu kan. Tapi kan sekarang kan ada nih yang udah lulus nih, jadi kayak kalau mau ke PIK sekolahnya itu adik-adik lagi gitu kan. Adik-adik lagi. Aku malas nanti adik-adik yang denger ceritaku gitu kan. Kalau misalnya mau sama teman sebaya kan lebih enak ya. Misalnya kalau ke psikolog itu kan kadang mager tapi mau sama yang teman sebaya gitu kan, mungkin di duta genre dan forum genre itu memfasilitasi gitu ya. Kita bisa kok, kita juga ada peran konselornya nih teman-teman. Tetapi kalau memang di area sekolah kadang itu lebih diarahkan ke PIKR dulu gitu kan, karena memang PIKR ini kan wadah utama dan sekaligus untuk memperkenalkan lebih lanjut nih mengenai PIK remaja di masing-masing sekolah. Karena dapat kita ketahui kan kalau kita sebagai duta genre dan juga forum genre harus bisa memperkenalkan PIK remaja kepada teman-teman di sekolah-sekolah gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya tugasnya dari duta genre sendiri ya Taya. Banyak juga materi-materi yang diulas, mulai dari tadi ada teriak KRR, terus mental health juga, dan ternyata mereka nggak hanya mengedukasi juga, mereka ada peran sebagai konselor gitu ya Saskazen. Nah jadi mungkin ini terakhir nih Taya mengenai mental health nih. Ada nggak sih mungkin saran atau pesan dari Taya buat teman-teman remaja Saskazen yang ada di Skaga mungkin atau yang lagi nonton dari sekolah-sekolah lain mengenai cara kita untuk menjaga mental health gitu? Sherin, terima kasih banyak. Jadi pesan dan saran, pesannya itu selalu jaga kesehatan mental, itu yang paling utama. Kayak simple aja gitu, kita nggak usah panjang-panjang gitu kan teman-teman, karena kalau kita bisa menjaga kesehatan mental kita untuk kedepannya pemilihan hidup kita pasti itu bisa lebih terencana dan lebih matang, karena kondisi mental kita dalam sejahtera, dalam kondisi yang kayak gue ready banget nih untuk milih pilihan ini, dalam kondisi yang tidak sedang terpuruk, sehingga kesehatan mental itu perlu banget untuk dijaga dari berbagai generasi gitu, gak hanya dari Gen Z, kita dari gen milenial, kemudian gen atas-atasnya atau gen alpha itu bisa banget langsung cari tahu mengenai mental. Kayaknya sih kalau gen alpha nih lebih terbuka ya Shay, lebih terbuka lagi nih, lebih open minded banget karena memang mereka tumbuh di digital, di modernisasi, sehingga untuk mencari informasi mengenai mental health itu nggak akan susah gitu. Mereka tinggal searching, keluar tuh dari berbagai artikel dari Kementerian Kesehatan, dari biasanya dari Kompas TV juga ada kayak gitu. Kemudian sarannya untuk remaja adalah kita
selain harus menjaga kesehatan mental, kita juga harus menjaga pola hidup kita, mulai dari pola hidup bersih dan sehat. Iya, Kemudian, PHBS ya Kak. iya benar banget PHBS. Kemudian juga kita harus bisa beraktivitas fisik, tapi kita harus tetap olahraga ya teman-teman, setidaknya 15 menit sehari lah Syek. Entah itu kita olahraganya Di pagi hari, sore hari, ini misalnya yang sekolahnya di Chicago bisa nih jogging, pulang langsung ke Islamik gitu kan. Sebenarnya tadi pagi kita juga olahraga nih, Tai, senam kita. Ya tadi pagi udah senam teman-teman, kita senam Indonesia Sehat sama pocok-pocok. Iya, pocok-pocok. Jadi kalau di Chicago kita tiap Jumat olahraga teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga ini nggak kalah penting Syari. Apa itu Tai? Yaitu kita harus makan sesuai isi piringku. Oh gitu ya. Jadi isi piringku ini ada apa aja sih Tai? Jadi isi piringku ini teman-teman kita singkat aja, itu adalah pengganti dari 415 sempurna. Jadi pedoman terbaru dari Kementerian Kesehatan itu adalah isi piringku. Dan isi piringku ini tidak harus minum susu ya Sherin. Iya. Jadi dia dianjurkan untuk minum 8 gelas air per hari atau sesuai kebutuhan tubuh. Dan yang paling terakhir juga Sherin, kita tuh harus tidur yang cukup dan jangan lupa beribadah gitu. Benar banget. Karena kalau salah satu dari sini lepas, mental kita tuh kadang naik turun teman-teman. Misalnya tidurnya nggak cukup, itu kan akan berpengaruh bagaimana nanti sistem otak kita. Kalau makan makanan yang nggak bergizi, nanti tubuh kita bisa sakit-sakitan gitu. Kalau misalnya nanti kita ini nggak olahraga juga bakal sakit-sakitan ya Sherin, bakal kayak ngerasa tubuh tuh udah pegel. Jadi kalau tubuh udah pegel tuh biasanya kurang olahraga Sherin. Iya. Kan banyak tuh yang sekarang kayak aku pegel banget kayaknya kebanyakan tidur. Nah itu makanya olahraga gitu kan. Dan juga kita juga harus lihat dari kalau misalnya kita ini nggak beribadah, nanti hubungan spiritual kita dengan Yang Maha Kuasa akan kurang juga gitu Sherin. Jadi semua ini akan berhubungan di 5 tadi gitu. Oke, jadi pesan dan saran dari Kak Taya ini sangat membantu ya buat kita sebagai remaja, sebagai Gen Z untuk kehidupan selanjutnya gitu ya Taya ya. Nah, jadi teman-teman, tadi adalah pesan dan saran itu adalah kesimpulan dari podcast kita hari ini. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Dan sampai jumpa lagi teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Soskaze.